Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar amma ba'du. Ikhwani wa khadi fillah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita kembali di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, tentunya dalam rangka untuk kembali mengkaji serta mempelajari ilmu syar'i yang kita berharap dengan mengkaji ini akan menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan dan juga tercurahkan kepada uswah kita, panutan kita, tauladan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa khadi fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Ad-Da' wa Dawa, ringkasan dari kitab Ad-Da' wa Dawa karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Melanjutkan pembahasan, yaitu masih melanjutkan pembahasan pasal manusia yang paling besar ketertipuannya. Manusia yang paling besar ketertipuannya, yaitu pada halaman yang ke-19. Beliau mengatakan di sini, perbedaan antara berbaik sangka dengan tertipu itu sudah jelas. Perbedaan antara orang yang berbaik sangka dengan orang yang tertipu itu sudah jelas. Dan bahwa bila berbaik sangka mendorong untuk beramal soleh. Jadi kalau orang itu berbaik sangka kepada Allah itu akan memotivasinya untuk beramal soleh. Itu namanya orang berbaik sangka. Ya berbaik sangka bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pengampun. Maka ini akan memotivasi dia akan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengetahui bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak menyia-nyiakan amal-amal kebajikan, tidak menyia-nyiakan amal-amal soleh. Maka dia akan berusaha memperbanyak amal soleh walaupun amal soleh itu sedikit kecil. Dia memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sedikit kecil sekali, maka dia akan melihatnya, alias dia akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya kalau dia melakukan amal keburukan walaupun kecil, dia akan melihatnya dan dia akan mendapatkan balasannya. Ini orang yang dia berbaik sangka kepada Allah, mengajak dan membawa kepadanya, maka ini benar. Dan sebaliknya, bila ia menyebabkan kemalasan dalam kebaikan dan semangat dalam kemaksiatan, maka inilah yang disebut ketertipuan atau yang disebut dengan gurur. Dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya tadi Ghafur, Allah itu maha pengampun, Allah itu Tawwab, maha penerima taubat. Tetapi justru karena dia tahu Allah maha pengampun, Allah maha penerima taubat, malah akhirnya dia meremehkan kebaikan-kebaikan, meremehkan amal soleh, dan justru melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar dia kerjakan, dia lakukan. Oh, tidak masalah berzina, tidak masalah mencuri,
tidak masalah korupsi, yang penting tidak syirik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang namanya dosa syirik, dan akan mengampuni dosa apa selain dosa syirik. Akhirnya apa yang terbetik pada dirinya? Akhirnya dia yang penting tidak syirik, mau zina, mau perampok, mau dolim, mau maksiat yang besar ataupun yang kecil, dia akan tetap lakukan. Dia tidak malah bertaubat, tidak malah istighfar. Ya, padahal dia mengetahui bahwasanya Allah itu maha penerima taubat, Allah itu maha pengampun. Nah, ini namanya orang yang tertipu. Berbaik sangka adalah sebuah harapan. Jadi kalau orang berbaik sangka itu ya berarti berharap. Dulu mungkin dia ahlu maksiat, dulu mungkin dia preman, preman terminal, preman stasiun, preman jalanan. Kemudian dia mengetahui Allah itu tawab, Allah itu maha penerima taubat, maka dia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kita, dari generasi para sahabat, tabiin, tabiut tabiin. Generasi sahabat banyak mereka yang dahulunya mantan para pembegal, mantan para pembunuh, mantan pezina, mantan peminum khamar. Mereka melakukan kemaksiatan, dosa-dosa, bukan hanya dosa kecil, bahkan dosa-dosa besar. Kemudian mereka mengetahui bahwasanya Allah itu tawab, Allah itu ghafur, Allah itu penerima taubat, Allah itu pengampun, maka akhirnya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka paham betul akan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semuanya orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang berhasil. Barang siapa yang harapannya adalah pembimbing baginya kepada ketaatan dan pencegah baginya dari kemaksiatan, maka inilah harapan yang benar, ya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Namun barang siapa yang kemalasannya adalah harapan, dan harapannya adalah kemalasan dan kelalaian, maka dia terperdaya. Ya seperti tadi, dia hanya mengetahui nama Allah Tawwab, Ghafur, tapi dia tidak melakukan langkah-langkah yang menunjukkan bahwasanya Allah itu maha penerima taubat, Allah itu maha pengampun. Namun justru sebaliknya, malah melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahasia masalah ini adalah bahwa harapan dan berbaik sangka yang benar terjadi dengan disertai melakukan sebab-sebab yang dituntut oleh hikmah Allah dalam syariat, takdir, pahala, dan kemuliaannya. Sehingga seorang hamba melakukan sebab-sebab tersebut lalu berbaik sangka kepada Tuhannya. Ya, beramal dulu, berbuat dulu. Dia melakukan sholat, dia melakukan istighfar, dia melakukan amal-amal soleh, berbaik sangka kepada Allah, sholatku insya Allah diterima. Walaupun saya ini banyak maksiat, walaupun saya ini banyak kesalahan, walaupun saya ini bergelimang dengan berbagai macam dosa, selama saya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sholat saya diterima. Insya Allah zikir saya diterima, insya Allah sedekah saya diterima. Itu namanya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai, yang tepat. Berharap kepadanya agar tidak membuatnya bersandar kepadanya. Artinya tidak bersandar pada dirinya sendiri. Dia terus bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, saya ini ingin baik, saya mohon pertolongan kepada Engkau. Ya Allah, saya ingin berubah, saya ingin hijrah menuju menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang lebih beriman, bertakwa. Bantulah saya, berikan kekuatan kepada saya. Ini namanya orang yang berharap. Menjadikannya sebagai perantara kepada apa yang bermanfaat baginya.
Pokoknya apa saja yang membawa manfaat untuk dirinya menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih beriman, bertakwa, maka dia akan melakukannya. Dan menyisihkan itu maksudnya menghilangkan apa saja yang menghalanginya dan menggagalkan pengaruhnya. Apa saja yang menghalangi dari bertaubat kepada Allah, dia tinggalkan. Apa saja yang menghalangi untuk menjadi manusia yang baik, dia tinggalkan. Dia dulu adalah mungkin mantan preman, mungkin mantan pelaku kemaksiatan, mantan pelaku dosa-dosa besar. Di antara yang menghalangi seseorang dari bertobat, menghalangi seseorang menjadi baik, menghalangi seseorang dari hijrah kepada kebaikan, itu diantaranya teman, circle, teman-teman dekat. Maka dia tinggalkan teman-teman dekatnya. Circle yang jelek, circle yang buruk itu dia tinggalkan. Dia tahu, dia paham kalau dia terus berteman dengan teman-teman yang jelek, berteman dengan circle yang jelek, maka dikhawatirkan dia akan terpengaruh. Maka dia tinggalkan. Yaitu ini merupakan menempuh sebab. Oleh sebab itu orang itu kalau mau baik, kalau mau soleh, kalau mau menjadi benar-benar beriman dan bertakwa, maka dia pun harus menempuh sebabnya, menghilangkan berbagai macam penghalangnya. Sebab setiap orang yang ingin baik itu mesti ada penghalangnya. Kita mau rajin ke masjid, sholat 5 waktu aja, ada saja omongan-omongan yang tidak baik kepada kita. Kita mau mungkin sebagai seorang muslimah menutup aurat kita dengan pakaian yang syar'i, pakaian yang diperintahkan oleh agama. Ada saja orang-orang yang mencibirnya, ada saja orang-orang yang tidak suka, ada saja orang-orang yang selalu menghalangi kita untuk melakukan yang demikian. Kita mau infak, mau sedekah, mau menyumbang dengan harta yang lebih banyak, ada saja orang-orang memberikan omongan-omongan yang tidak baik, kemudian menghina, bahkan menghina kita, bahkan merendahkan kita, padahal kita mau infak, mau sedekah, mau nyumbang dengan sumbangan yang banyak. Maka hal itu harus ditiadakan atau disingkirkan. Nah, ini pembahasan tentang manusia yang paling besar ketertipuannya. Selanjutnya kita berpindah ke halaman 21. Pasal tentang antara harapan dan angan-angan. Hampir sama dengan pasal sebelumnya. Ini antara harapan dan angan-angan. Kalau pasal sebelumnya manusia yang besar ketertipuannya, kalau ini antara harapan dan angan-angan. Qala al-musannifu, pengarang kitab Mukhtasar Ad-Da'wah mengatakan, di antara yang patut diketahui bahwa barang siapa mengharapkan sesuatu, maka harapannya itu menuntut 3 perkara darinya. Kalau kita mengharapkan sesuatu, baik itu yang berkaitan dengan dunia ataupun berkaitan dengan akhirat, maka harus ada 3 ini. Ada 3 ini. Yang pertama, mencintai apa yang dia harapkan dalam masalah dunia ataupun masalah akhirat. Mencintai apa yang dia harapkan. Misalnya dia pengen masalah dunia ini, misalnya dia pengen menjadi pengusaha yang sukses atau pedagang yang sukses, maka dia harus mencintai profesi menjadi pengusaha. Dia harus mencintai profesi sebagai pedagang, entah dagang apa saja. Dia pengen menjadi petani yang sukses, maka dia harus mencintai profesi sebagai petani. Bukan dia cinta menjadi bukan dia itu pengen menjadi petani yang sukses tapi tidak mencintai. Ya, misalnya dia tidak mau ke sawah, gak gelem gatelen. Pengen petani sukses gak gelem gatelen, gak gelem, gak mau kena ulat, gak mau terjun ke sawah. Ya sulit seperti ini. Pengen dia itu peternak yang sukses, peternak ayam yang sukses, tapi nggak pernah masuk kandang, nggak pernah lihat ayamnya, nggak pernah megang ayam, kan nggak mungkin. Kalau dia pengen jadi peternak ayam yang sukses, ya ayam itu dipegangi, di bahasa kita itu dipelototi,
Kemudian dilihat ini ayam ini sehat, ini bagaimana biar sehat. Ayam ini sakit, ciri-cirinya bagaimana. Selalu dipantau. Sama juga dengan petani, sama juga dengan pengusaha. Jadi dia sukai, cintai apa yang dia harapkan tersebut. Yang kedua, khawatir tidak mendapatkannya. Ya, khawatir tidak mendapatkannya. Kalau masalah dunia, misalnya menjadi petani, menjadi pedagang. Maka dia berusaha bagaimana aku ini bisa menjadi petani yang sukses. Bagaimana aku ini bisa menjadi pedagang yang sukses. Dia khawatir bagaimana nanti kalau saya hilang kesempatan saya menjadi petani yang sukses. Hilang kesempatan saya menjadi pedagang yang sukses. Kalau ditarik ke dalam masalah agama, urusan agama misalnya, dia pengen minimal bacaan sholatnya dia ngerti semua. Mulai dari Allahu Akbar tahu artinya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian doa istiftah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata dan seterusnya itu dia ngerti artinya. Kemudian Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim dia tahu artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Dia pengen dari awal takbiratul ihram sampai salam dia pengen tahu artinya semuanya. Ini kan rata-rata orang Islam kan seperti itu, pengen tahu artinya dari awal sampai akhir. Sebab kalau orang itu tahu artinya, arti bacaan-bacaan sholat itu akan memudahkan dirinya untuk bisa khusyuk dalam sholatnya. Nah, dia pengen tahu artinya, tahu terjemahnya, mau tidak mau dia akan berusaha mati-matian dan jangan sampai dia kehilangan kesempatan tersebut. Kemudian yang ketiga, berusaha mewujudkannya sebisa mungkin, ada usaha. Kalau ditarik masalah dunia, dia misalnya pengen sukses dalam pertaniannya, ya dia harus paham masalah dunia pertanian. Usaha bagaimana caranya bertani padi yang sukses, bertani jagung yang sukses, bertani kedelai yang sukses, bertani padi yang sukses. Dia akan berusaha bagaimana caranya. Ya, misalnya satu hektar bisa menghasilkan, bagaimana padi bisa menghasilkan 30 ton, caranya bagaimana, atau 50 ton, bagaimana caranya. Itu akan berusaha, mati-matian berusaha. Maka demikian pula ditarik dalam masalah agama. Kalau dia pengen ngerti bacaan, misalnya dia pengen ngerti bacaan, arti bacaan dalam sholat, mulai dari Allahu Akbar sampai salam, termasuk doa-doanya, Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Kalau pengen tahu, maka mau tidak mau dia harus berusaha. Bagaimana usahanya? Ya belajar. Mau nggak mau belajar. Terus dalam belajar itu apa yang dilakukan? Ya mau tidak mau, ya mau harus menghafal. Kalau kita pengen ngerti bahasa Arab, ngerti bacaan-bacaan kita dalam surat, mau tidak mau ya harus dihafal. Oh, menghafal itu sulit. Ya memang sulit, namanya menghafal itu ya sulit. Dia pengen menjadi hafid atau hafidah, pengen hafal Al-Quran 30 juz, ya berusaha. Bagaimana caranya? Ya dihafalkan, siang malam dibaca, dimurojah, diulang-ulang. Ya, oleh sebab itu ulama mengatakan la yunalul ilmu birohatir jasad. Yang namanya ilmu itu tidak bisa diraih dengan bersantai-santai. Jenengan pengen tahu bacaan Al-Quran dalam sholat, nggak usah Al-Baqarah atau An-Nisa. Bacaan sholat, bacaan Al-Quran yang sering kita baca, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, itu minimal kita itu juga tahu artinya, maknanya, maksudnya. Nah, kita bisa tahu artinya, maknanya, maksudnya, artinya bagaimana caranya? Ya dihafalkan, siang malam dihafalkan, dibaca berkali-kali, dibaca berulang-ulang. Sebagaimana doa-doa yang pernah kita bahas kemarin, ya, doa-doa yang pernah kita bahas. Bagaimana kita tahu, bagaimana kita bisa memahami makna-makna doa itu dengan baik? Ya mau tidak mau harus dihafalkan. Sama juga sebagian terkadang orang pengen pintar bahasa Arab, pengen tahu bahasa Arab, kemudian tidak pernah
menghafal, kemudian tidak pernah mencatat, tidak pernah menulis, ya abadan selama-lamanya nggak akan bisa berbahasa Arab. Bisanya ya hanya sekedarnya, misalnya ditanya, Mas muka ismi Muhammad, itu aja. Nanti kalau ditanya rumahnya mana, alamatnya mana, pekerjaannya apa, kemudian anaknya berapa, ya bingung. Sebab apa? Dia tidak berusaha untuk bisa apa yang dia inginkan tersebut. Bila harapan tidak dikaitkan dengan sedikit pun dari ketiga perkara di atas, itu mencintai, khawatir tidak mendapatkan, kemudian berusaha. Bila harapan tidak dikaitkan dengan sedikit pun dari ketiga perkara di atas, maka hanyalah angan-angan. Aku pengen jadi hafid Quran, tapi nggak mau menghafalkan. Itu namanya angan-angan, ya. Aku pengen pandai membaca Al-Quran, tapi nggak pernah hadir di majelis-majelis bacaan Al-Quran. Itu cuman angan-angan. Aku pengen ngerti masalah agama, tapi nggak pernah hadir di kajian ilmu, nggak pernah hadir di majelis taklim. Yaitu namanya angan-angan. Ya. Kalau angan-angan itu semuanya orang banyak punya angan-angan. Kalau kita itu ditanya, Pak jenengan pengen hafid Quran, oh pengen sekali. Pengen hafal Al-Quran 30 juz, pengen sekali. Ayo melu majelis taklim, majelis apa ini hafal Quran. Waduh repot mas. Ya, repot aku. Esok sampai awan kerja, sore ngurusi omah, bengi turu. Nah, terus kapan ngapalan nih? Kita gak mampu mas. Tapi sampean pengen hafal Quran, pengen. Ya. Pengen iso maca kita, pengen. Iso maca kita Fathul Bari, Fathul Majid tuh. Dan fatul-fatul yang lain. Ayo neno malu bahasa Arab. Ya, bahasa Arab sepekan 3 kali, absennya 2 kali. Bisa seperti itu? Enggak bisa. Itu nanti dokter Idat. Dokter Idat itu dokter yang kelas bawah terus ya. Belajar bahasa Arab 6 tahun, 10 tahun ya. Ya enggak berhasil, enggak bisa-bisa. Nah, itu namanya angan-angan. Harapan adalah sesuatu. Harapan adalah sesuatu, sedangkan angan-angan adalah sesuatu yang lain. Jadi harapan itu beda, angan-angan beda. Gampangannya yang namanya harapan itu mesti akan diikuti dengan usaha. Tetapi kalau angan-angan juga angan-angan saja, pengen ini, pengen itu ya, pengen kaya. Angan-angan pengen kaya, aku menghayalkan menjadi miliarder. Tetapi dia nggak mau berusaha. Cuman keluntung di rumah, kerja aras-arasen, ya, kerja tidak sungguh-sungguh. Kemudian pengen kaya dari mana? Ya. Masalah dunia saja kalau kita pengen kaya, pengen duit banyak, mau tidak mau ya harus bekerja. Ibaratnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ya, ibaratnya seperti itu. Itu masalah dunia, apalagi masalah akhirat. Ya tentu usahanya lebih diperbanyak lagi. Setiap orang yang berharap adalah orang yang cemas. Cemas apa? Cemas tidak mendapatkannya. Itu namanya orang yang berharap. Dan seorang peniti jalan itu bisa merasa takut. Dia akan bergegas dalam jalannya karena khawatir ketinggalan, yakni hajatnya tidak terwujudkan. Nah, kita pengen menjadi orang yang soleh, menjadi yang solehah, laki-laki yang soleh, wanita yang solehah. Makanya berusaha bagaimana kita ini menjadi laki-laki yang soleh, wanita yang solehah. Kita pengen menjadi orang-orang mukminun, betul-betul yang beriman, betul-betul yang bertakwa, haqqat tuqatihi, betul-betul yang bertakwa. Ya berusaha. Kita pengen semuanya, insya Allah pengen ketika meninggal dunia mendapatkan gelar husnul khotimah. Kematian yang baik, semuanya pengen seperti ini. Nah, terus bagaimana caranya? Ya harus berusaha menempuh sebab-sebab yang menjadikan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Karena tidak ada yang diharapkan semua orang-orang yang beriman ketika meninggal dunia kecuali meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana caranya? Ya menempuh sebab-sebabnya. Di antaranya berteman dengan teman yang baik. Di antaranya istiqomah melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Di antaranya adalah
memperbanyak doa-doa kepada Allah yang berkaitan dengan keistiqomahan, kekuatan iman, kekuatan hati, kekuatan amal soleh dan lain sebagainya. Ini namanya usaha untuk mendapatkan harapan tersebut. Dalam Sunan At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man khafa adlaja." Barang siapa yang takut diserang musuh pada akhir malam, wa man adlaja balagal manzila, maka dia akan berjalan di awal malam. Misalnya dia dalam suatu peperangan, dia khawatir nanti jam 12 malam musuh akan datang, ya, musuh akan menyerang kita. Apa yang dia lakukan? Ya kabur dulu, sore kita kabur. Sudah tahu nggak punya kekuatan, kemudian musuh akan menyerang jam 10 malam, jam 12 malam, ya kabur dulu, ya, jam 4 sore atau jam 5 sore kabur, supaya tidak dibinasakan oleh musuhnya. Kalau ditarik dalam masalah agama, ya, misalnya berteman dengan teman yang buruk, sebelum teman itu mempengaruhi kita, jauhi dulu. Kita tahu teman ini jelek, teman ini paling kalau kumpul yang diomong aja masalah widoan, masalah arak, masalah apa itu namanya urusan dunia, terus masalah ghibah, terus kerasan. Ini kita tahu tipe orang kan sudah kelihatan sebenarnya. Lah kalau kita tahu, yo lari, jangan malah didekati, nantang. Alah nggak masalah, aku berteman dengan dia, yang dia omong wanita terus nggak masalah, yang dia omong minuman keras terus nggak masalah. Jangan nantang risiko, jauhi. Ala inna sil'atallahi waman adlaja balakal manzilah, maka dia berjalan di awal malam. Barang siapa berjalan di awal malam, maka dia akan tiba di tempat tujuan, selamat tiba di tempat tujuan. Ala innasil ataulai ghaliyah, ketahuilah bahwasanya dagangan Allah itu mahal, ya, bukan murah. Dagangan Allah itu mahal. Apa dagangan Allah? Ala innasil ataulai al jannah, ketahuilah bahwasanya dagangan Allah itu surga. Ini harus kita pahami, betul-betul kita pahami, betul-betul kita mengerti, surga itu mahal. Jangan sebagian orang surga itu murah. Murah gimana mahal? Sulit untuk mendapatkan surga. Sulit apa tidak? Sulit. Coba misalnya jenengan untuk mendapatkan surga, hadir majelis di majelis taklim ini. Berapa menit di majelis taklim ini? Paling 30 menit, 40 menit, nggak ada 1 jam. Tapi godanya itu luar biasa, ya, godanya luar biasa. Ya, sing apa iki jenenge, bokonge tepos, sing ning omah di apa itu di rumah, misalnya hal-hal yang menarik di rumah, pas mungkin ada acara sepak bola, penggemar sepak bola, pas ada pertandingan antara Real Madrid dengan Inter Milan, yang penggemar sinetron, waduh, sinetron ini pas api, pas dino Rebo, nanti ketinggalan. Sing penggemar apa itu namanya pertanian, wah ini ada siaran langsung masalah pertanian. Sing apa itu yang bisnis juga senang terhadap bisnis, hadir di majelis taklim yang mungkin tidak ada 1 jam, ya, mungkin cuma berapa menit, 30 sampai 45 menit, itu banyak yang tidak kuat, ya apa tidak? Tapi kalau hadir di majelis angkringan, ya nganti 10 jam ya kuat. Gimana nggak kuat, cuman ngobrol karo ngopi, kemudian cakot gorengan karo kletus lombok, enak. Tapi majelis taklim, majelis ilmu, apalagi misalnya ustadznya gak lucu misalnya, 10 menit langsung 5 menit langsung itu. Luar biasa, berat apa tidak? Berat. Dagangan Allah itu berat, sulit. Apalagi jenengan misalnya sudah istiqomah hijrah di atas agama yang benar, kerja di kantor pemerintahan atau kantor-kantor swasta, berat. Diajak korupsi, diajak ngapusi apa itu namanya laporan, itu berat seperti itu. Apalagi kalau kita sebagai kepala keluarga, punya istri, punya anak yang belum kenal agama,
Kan wajib kita berusaha untuk mendidik istri kita, anak kita, untuk ngerti agama, untuk kenal agama. Ya, berat. Tidak gampang untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu bersungguh-sungguh, insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu hanya ingin melihat kita ini tenanan pura, pengen surga kita tenanan pura. Nah, kalau pengen tenanan akan diberikan jalannya, petunjuknya, arahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang paling cepat, yang paling gampang. Nah, di antara jalan menuju surga yang paling cepat, yang paling gampang adalah menuntut ilmu syar'i, belajar ilmu agama dengan majelis taklim, majelis ilmu. Itu nanti kita tahu, oh mana yang benar, mana yang salah. Mana amalan yang kecil, pahalanya besar, sehingga bisa kita amalkan. Mana sekiranya itu bisa merusak hati kita. Mana sesuatu yang bisa menodai hati kita, sehingga nanti hati kita itu menjadi hitam, akhirnya kita jauhi. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita sungguh-sungguh ikhlas ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita. Kemudian kata beliau di sini, barang siapa yang memperhatikan kehidupan para sahabat, barang siapa yang memperhatikan kehidupan para sahabat, niscaya dia akan mendapatkan mereka dalam puncak amal soleh disertai dengan puncak rasa takut. Itu. Jadi para sahabat mulai dari Khulafaur Rasyidin dan sahabat-sahabat yang lain, itu mereka kalau beramal itu banyak, maksimal, semaksimal-maksimalnya, tapi di sisi lain mereka sangat takut sekali. Sangat takut sekali. Beda dengan kita. Kalau beramal, cari yang ringan-ringan, yang gampang-gampang, sing enak-enak, terus pengen amalannya diterima. Itu kan model-model kita. Ya. Kalau model-model sahabat tidak, amalannya sungguh-sungguh. Bahkan mereka mengorbankan harta mereka, jiwa kita. Tapi khawatir nanti jihadnya tidak terima. Khawatir sedekahnya tidak diterima. Ya. Mereka jihad korbankan harta dan jiwa mereka. Kita apa yang kita korbankan? Ya. Paling ya harta kita. Jiwa kita. Belum tentu kita misalnya ada seruan panggilan jihad kita siap. Panggilan jihad, panggilan perang kita siap. Belum tentu. Tapi terkadang kita terlalu tidak seimbang dengan apa yang kita lakukan. Beda dengan mereka para sahabat. Sementara kita malah menyatukan antara melalaikan bahkan mengabaikan dengan rasa aman. Ya, melalaikan. Ada amal-amal soleh alas amal soleh. Ya, amal itu amal sunnah. Alah amal sunnah gak usah dilakukan. Sholat sunnah qobliyah subuh. Nah, ini sunnah hukumnya gak usah dilakukan. Ada ba'diyah maghrib. Nah, ini kan hukumnya sunnah, gak usah dilakukan. Sunnah-sunnah itu nggak usah dilakukan, nggak dikerjakan juga tidak masalah. Yang kerjakan yang wajib-wajib saja, memang juga tidak masalah. Tapi tentunya kita kehilangan fadilah, kehilangan keutamaan. Inilah misalnya Abu Bakar As-Siddiq yang berkata, Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, aku ingin seandainya aku ini hanya sehelai rambut di sisi seorang hamba mukmin. Akan kengerian dan kedahsyatan neraka, sehingga beliau pengen tidak menjadi manusia, pengen menjadi sehelai rambut. Sebab apa? Sebab manusia itu kalau kita ini semuanya sudah jadi manusia, mau tidak mau kita akan diadili, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau. Lah kalau sudah diadili, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, iya kalau amal soleh kita banyak, alhamdulillah. Tapi kita tidak tahu amal soleh kita dengan amal keburukan kita banyak yang mana. Wong kita ini hidup ini juga tidak ada alatnya, ya, nggak ada alatnya. Hari ini kita banyak amal solehnya atau banyak amal tolehnya kan nggak tahu kita. Amal soleh kita itu berapa persen, amal buruk kita berapa persen, kita nggak tahu. Nanti tahu-taunya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di sidang. Dengan persidangan yang sangat-sangat adil, kita tidak bisa mengelak.
Maka itulah Abu Bakar As-Siddiq sangat-sangat takut. Sehingga dia berharap kalau seandainya menjadi sehelai rambut, kalau menjadi sehelai rambut, sehelai kayu, itu tidak akan dihitung, tidak akan dihisap. Disebutkan tentang Abu Bakar bahwa dia pernah memegang lidahnya dan berkata, inilah yang menjerumuskanku ke dalam tempat-tempat kebinasaan. Ya, lidah kita, lisan kita. Itu Abu Bakar loh, manusia terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia merasa lisannya, lidahnya itu banyak melakukan kesalahan. Ini Abu Bakar. Lah kalau kita santai-santai banget, kadang masalah kecil ada miso, kaki kena telek gitu misalnya, ngidak telek, piswe, sak gentong-gentong. Tidak merasa, menganggap sepele. Tapi coba Abu Bakar, luar biasa. Yang setiap hari, setiap saat lisannya tidak pernah berhenti dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saja masih khawatir. Lisannya melakukan keburukan, lisannya melakukan kesalahan dalam berucap. Inilah Umar bin Khattab. Siapa yang tidak tahu Umar bin Khattab? Hampir semua orang Islam tahu Umar bin Khattab. Seorang yang kuat, seorang yang kokoh, yang tangguh, seorang yang banyak menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Badannya kuat tapi hatinya sangat-sangat lembut. Yang membaca surat At-Tur hingga ketika mencapai ayat inna adzaba rabbika lawaqi. Sesungguhnya adab Tuhanmu pasti akan terjadi. Siksa Tuhanmu itu pasti akan terjadi. Yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran, terutama misalnya di juz yang ke-30, dan itu sering kita baca. Bagaimana nasib para penghuni neraka kelak. Bagaimana nasib orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Dirantai, kemudian dibakar. Kita membaca misalnya surat fi amadim mumaddadah. Alaihim narum muqsadah fi amadim mumaddadah. Ini kan siksaan orang penduduk neraka. Bagaimana penduduk neraka itu? Di antara bentuk siksaannya akan ditali di tiang-tiang yang sangat kuat, kemudian dibakar. Di antaranya siksaannya adalah dibakar di dalam tungku, kemudian fi amadim mumaddadah, yaitu pada penutup yang sangat erat, jipet rapat, tidak bisa keluar sama sekali. Masukkan tempat yang besar, disiksa di dalamnya, dibakar di dalamnya, kemudian ditutup dengan tutup yang sangat kuat, orang tidak bisa keluar. Ya. Itu sering kita baca. Kita misalnya membaca Al-Qari'ah itu kan sering Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Itu tentang apa itu? Tentang kiamat. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Tahukah kamu apa itu yang disebut dengan Al-Qari'ah? Yauma yakunun nasu kal farasyil mabthus. Hari ketika manusia itu bertebaran seperti laron-laron, seperti serangga-serangga, ketakutan. Itu kalau orang alim membaca Al-Qari'ah bisa nangis. Kalau kita membaca Al-Qari'ah biasa wae. Biasa lah. Apalagi itu terkadang yang dilomba-lombakan, itu bukan nangis, itu malah ya Allah naudzubillah. Al-Qari'ah. Wongkoknya itu kan harusnya cuma 2 harokat. Panjangkan sampai 6 harokat sampai 12 harokat. Al-Qari'ah. Itu kan koknya kan cuma mat tobi kan. Al-Qari'ah bukan Al-Qari'ah. Mengikuti seni. Apa yang terjadi? Akhirnya orang tidak khusyuk, tidak memahami maksud dari tujuan Al-Quran itu. Padahal Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan dan untuk menjadi pelajaran bagi manusia. Dia menangis dan tangisannya keras. Dan akhirnya dia jatuh sakit hingga orang menjenguknya. Ada kita baca Al-Quran nangis tuh sampai sakit. Wonten. Wah, luar biasa. Itu memang wali itu. Ya, wis di atas ustadz, kiai, ulama itu ya. Baca Al-Quran nangis sampai loro gitu loh, sampai sakit. Orang-orang menjenguknya.
Saat zikir malam, pernah dia membaca ayat yang membuatnya takut. Lalu dia berdiam di rumah berhari-hari. Zikir di malam hari, kemudian ingat Allah, kemudian takut berhari-hari. Hingga dijenguk karena mereka menyangka sakit. Disangka sakit. Maka luar biasa. Kalau ada pemimpin seperti ini luar biasa. Umar bin Khattab, pemimpin, Amirul Mukminin, menguasai Persia Romawi. Tapi orangnya sangat-sangat sederhana. Kenapa sederhana? Sangat-sangat zuhud. Kenapa zuhud? Bahkan bajunya hanya itu saja. Bahkan ketika menjadi Amirul Mukminin tidak ada pengawal sama sekali. Tidurnya di mana? Di bawah pohon. Tidak beralaskan apa-apa, beralaskan tikar yang tipis. Amirul Mukminin, pemimpin dunia seperti itu. Nah, itu kalau ada pemimpin sekarang seperti itu luar biasa. Ada apa tidak kira-kira? Ada apa tidak? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada rakyatnya seperti Utsman bin Affan, seperti Ali bin Abi Thalib, kan itu. Mafhum apa tidak? Kenapa amirnya kok Umar bin Khattab? Ya. Orangnya luar biasa seperti itu karena rakyatnya juga modelnya Utsman bin Affan, modelnya Ali bin Abi Thalib, modelnya Abdurrahman bin Auf. Lah, pertanyaannya, adakah kita yang modelnya seperti itu? Modelnya Abdurrahman bin Auf, modelnya Ali bin Abi Thalib, modelnya Utsman bin Affan, modelnya Sa'ad bin Abi Waqqas, modelnya Khalid bin Walid. Ada apa tidak di antara kita? Ya enggak ada. Ya enggak ada. Ya maka ya kita dapat pemimpinnya ya seperti yang jenengan lihat gitu. Sapa wis deloken dhewe kan. Itu aja, enggak angel-angel. Karena singa tidak akan memimpin kecuali kelompok apa? Rombongan singa. Macan tidak akan memimpin kecuali rombongan macan. Gak mungkin macan itu memimpin rombongan tikus gitu. Kucing memimpin rombongan tikus kan gak mungkin gitu. Itu. Jadi kadang orang itu kalau mencela pemerintah, mencela pimpinannya itu kadang berlebih-lebihan itu. Ya dulu awakmu dewi kan itu aja gitu loh. Seorang pemimpin tentu tidak akan jauh dari rakyatnya, dari yang dipimpin. Baik ikhwani wa khatifullah rahimani wa rahimakumullah, barangkali demikian mungkin apa yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini. Semoga ada faedah dan manfaatnya. Ada pertanyaan? Oke, monggo. Ya, tulul amal, panjang angan-angan. Atau nanti insya Allah kita bahas itu panjang angan-angan. Nah itu diantara hal yang tidak dibolehkan itu panjang angan-angan. Angan-angan itu apa itu? Angan-angan itu panjang. Aku pengen hidup 80 tahun lagi. Aku pengen hidup 90 tahun lagi. Sekarang kan masih umur 40 tahun. Hidupku masih 80 tahun, masih 40 tahun lagi. Nanti ajalah beramalnya. Nanti aja kalau sudah umur 60 tahun baru aku beramal. Nanti aja kalau sudah umur 70 tahun baru beramal. Itu namanya panjang angan-angan. Saya mau sedekah nanti kalau sudah jadi kaya. Kalau uangnya banyak baru sedekah. Terus sekarang saya masih miskin. Berapa penghasilannya per bulan? Enggak banyak, 5 juta. Terus sedekah apa tidak? Tidak, nanti kalau penghasilan saya 10 juta baru saya sedekah. Nah itu namanya panjang angan-angan. Nah itu tidak dibolehkan. Beda dengan harapan. Kalau harapan itu adalah dia tuh berusaha tadi, kita bahas tadi, berusaha memaksimalkan apa yang dia bisa akan dia lakukan. Dia berharap menjadi orang yang banyak bersedekah. Ya dia apa yang dia bisa, dia akan sedekah. Dia punya uang 1.000 dia sedekahkan, dia punya uang 10.000 dia sedekahkan. Dia berusaha untuk mendapatkan apa itu gelar di sisi Allah menjadi orang yang banyak bersedekah. Jadi kalau tulul amal itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama kita, dan itu adalah merupakan makaidu syaiton, jebakan-jebakan setan untuk meninggalkan amalan adalah dengan menghiasi tulul amal, panjang angan-angan. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian mungkin apa yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini.
Semoga ada faedah dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.